Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida wa kafa billahi waliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Usikum wa iyaya bitaqwallahi la'allakum turhamun la'allakum tahtadun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika lasyahid. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat rahimahullah, dua pekan ini ada dua kejadian yang agak mirip. Di DPR RI, Pak Mahfud MD dalam tanda kutip dikeroyok oleh teman-teman Komisi 3. Di Amerika, CEO TikTok itu lebih brutal lagi, dikeroyok oleh anggota Kongres yang pertanyaannya sangat menjurus, karena dengan 150 juta subscribers TikTok di Amerika, anggota Kongres menganggap sangat berbahaya bagi national security-nya Amerika, karena TikTok dipersepsi oleh anggota Kongres dimiliki oleh ByteDance Company miliknya Cina, dianggap subsidiarinya dari Partai Komunis Cina, sehingga dikhawatirkan seluruh data dan mayoritas 150 juta subscribersnya TikTok di Amerika itu anak muda yang datanya bisa diambil langsung oleh Partai Komunis Cina. Yang khotib ingin angkat bukan itu backgroundnya saja, tapi CEO TikToknya, kalau tidak salah Mr. Stephen, itu menjawab dengan penuh determinasi, data yang kuat, landasan yang kokoh, sampai karena wajahnya memang wajah oriental, dianggapnya juga anteknya Partai Komunis Cina, padahal I am a Singaporean, saya orang Singapura, lulusan Harvard. Dalam satu hari akun TikToknya Mr. Stephen ini bertambah 100.000, karena walaupun diserang habis oleh anggota Kongres, tapi banyak sekali masyarakat Amerika yang justru kagum
dan memberikan dukungan kepada Mr. Stephen karena gayanya, penyampaiannya yang rendah hati, yang berbasis data, yang tidak marah-marah, yang tetap sabar. Khatib ingin menarik cerita ini dengan kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan terbaik, bulan yang hari-harinya hari terbaik, jamnya jam terbaik. Amalan wajib dilipat gandakan 70 kali bahkan lebih. Amalan sunnah diganjar pahala wajib. Khatib ingin kita semua berpikir bagaimana menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah utama kita untuk meningkatkan kualitas SDM umat Islam. Lebih sederhana lagi, bagaimana menjadikan madrasah Ramadan ini menjadi momen terbaik buat setiap pribadi kita menjadi manusia yang Allah inginkan. Dalam skala pribadi, Allah mengingatkan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diminta untuk menjadi hamba Allah, beribadah. Dalam surat Al-Taha ayat 61, makna ibadah itu wasta'marukum, memakmurkan, menghidupkan, memajukan, mensejahterakan bumi ini melalui berbagai bidang, melalui berbagai sisi. Menjadi apa yang Allah katakan secara komunal, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik. Kita umat Islam diharapkan menjadi kontributor peradaban, menjadi pribadi yang wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, hadirin sidang Jumat rahimahullah, bagaimana kita menyiapkan diri agar Ramadan kali ini menjadi madrasah yang terbaik buat kita semua. Barakallahu fiikum muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Satu saja fokus yang khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, agar Ramadan kita dapat memperbaiki kualitas diri kita, dapat menjadi hamba yang lebih ikhlas, lebih ihsan, lebih taat kepada Allah, dapat menjadi ayah yang lebih dicintai, lebih disayangi, lebih mendengar, lebih mementingkan istri dan anak-anak, agar pelajar kita menjadi pribadi yang lebih fokus, lebih tekun, dan agar kita semua menjadi kawan solider
yang bisa membantu saudaranya. Hadirin, satu pesan itu adalah Al-Quran. Ketika Allah menjelaskan Ramadan, maka Allah mengikatnya dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hadirin, beda dan beda hari setelah Quran turun dengan hari sebelum Quran turun. Bahkan kalau kita lihat surat Al-Jin, jin itu kadang-kadang ada yang bisa menerobos security-nya Allah, mengambil berita dari langit. Tapi saat Quran turun diceritakan, semua jin tidak ada yang bisa pergi ke atas, lock, shutdown, semua security full, tidak ada yang bisa. Ada apa ini, kata mereka? Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Dunia sangat beda sebelum dan sesudah Quran turun, karena Quran adalah mukjizat terbesar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi Musa, mukjizatnya banyak sekali, tapi kalau kita kategorikan semuanya mayoritas physically, kelihatan mata, kesentuh, terasa. Memang bagi pengikut Nabi Musa yang ikut menyeberangi Laut Merah itu luar biasa. Dengan tongkatnya bisa membelah lautan, berjalan. Ketika itu diceritakan kepada anaknya, anaknya masih kagum. Tapi ketika anaknya menceritakan kepada cucunya, cucunya mungkin sedikit bertanya. Cucu kepada cicit itu sudah jadi cerita, legenda yang daya gedornya selesai. Begitu pula dengan mukjizat Nabi Isa alaihissalam, benar menyembuhkan orang yang sakit, dengan izin Allah menghidupkan. Ketika diceritakan, dia berhenti pada generasi kedua, generasi. Tetapi mukjizat Al-Quran adalah mukjizat untuk pengetahuan kita, untuk hati kita, untuk karakter kita, untuk sikap kita yang itu tidak berubah. Ketika kita tekuni, ketika kita dekati, ketika kita baca, ketika kita tafsir, dalami, maka dia akan memberikan pencerahan yang luar biasa. Karena itu, hadirin, di Ramadan ini, ketika setan-setan dibelenggu, ketika hawa nafsu kita turun derajatnya karena puasa, momen terbaik kita dekat dengan Al-Quran, momen terbaik kita untuk tahu dan paham Al-Quran, sehingga kita menjadi generasi Qurani yang pikirannya, tindakannya, hatinya, orientasinya, gerakannya semua sesuai dengan Al-Quran. Dan itu tidak bisa kecuali kita memahaminya. Titip dua hal dari Quran ini: baca, baca, dan baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila, baca dengan tartil, belajar tajwid dan makharijul hurufnya. Paksakan diri, karena luar biasa. Tapi yang lebih utama, pahami, pahami, pahami. Salah satu yang
khotib agak sering lihat di YouTube ada Ustadz Noman Alihan. Kemarin datang ke ICIBSD 2 atau 3 bulan lalu. Orang Amerika, muda, tapi penguasaan tafsirnya dalam sekali. Kita dibukakan betapa indahnya Al-Quran, betapa setiap hurufnya, betapa setiap ayatnya itu punya fungsi, punya tugas, punya tuntunan yang jelas. Itu hanya bisa ketika kita memaksa diri untuk punya waktu bersama Al-Quran. Tentu di sini juga ada Ustadz Quraisy mungkin, ada Gus Baha, ada ustadz-ustadz yang lain. Monggo, bisa direct offline bagus. Kalau tidak online pun, insya Allah ada manfaatnya selama kita betul-betul memohon pertolongan kepada Allah agar dibukakan hati kita, diberikan kesempatan kita untuk dekat bersama Al-Quran. Hadirin, madrasah terbaik Ramadan adalah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Kita ajak keluarga kita, dan perlu 23 tahun bagi seorang baginda Nabi Muhammad SAW untuk utuh mendapatkan Quran. Jangan terburu-buru. Kalau metode sahabat dapat 5 ayat, difahami, dilaksanakan, diinternalisasi, jadi kebiasaan, jadi karakter, baru minta ke Nabi 5 ayat berikutnya. Kita tidak berkejaran dengan jumlah Al-Quran, tapi berkejaran dengan bagaimana merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik, mengontrol hawa nafsu, menjauhi yang haram, lebih bisa untuk bangun malam, lebih bisa untuk infak sedekah, lebih mau untuk mendengar saudara kita, lebih mau untuk mengulurkan tangan, datang paling awal ketika ada kawan yang sakit, datang paling awal ketika ada kawan sedang bikin nikahan untuk menolong. Karena Al-Quran itu memang diturunkan untuk mengubah diri kita, mentransformasi diri kita. Hadirin, titip dua, baca Al-Quran. Kalau bisa punya target yang bisa khatam 1 kali dalam sebulan ini, paksakan khatam. Apresiasi masjid kita yang punya program tadarus. Tapi yang lebih utama, pahami. Yang perlu Quran kita, yang perlu petunjuk kita. Semoga Allah SWT melembutkan hati kita di Ramadan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk dekat bersama Al-Quran. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita min ahli Quran, dari orang-orang yang jadi keluarga Al-Quran, yang mendapat syafaat dari Al-Quran, yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, yang mendapat pertolongan karena kita dekat bersama Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah inna la yaqulu illa ahli wal ihsan wa ita'i